Semua kita pasti sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan itu nggak asing dengan kata Pentakosta. Nah, hari ini seluruh dunia gereja Tuhan memperingati Pentakosta itu. Roh Kudus tidak sekedar dicurahkan, tidak sekedar diberikan tanpa alasan. Setuju tidak? Apa saja yang Papa buat itu pasti punya tujuan. Katakan amin. Nggak mungkin hanya asal-asal begitu saja. Kalau hari ini saudara bisa menangkap, menerima dan mengerti kebenaran Pentakosta itu. Saya ulangi, menangkap, mengerti, menerima, lalu mengalami, wah hidup ini kan luar biasa, saudara. Ya. Kenapa ada Pentakosta? Kita baca ayat pertama dulu, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Oke, karena tempatnya berdesak-desakan, dengan terpaksa banyak yang terpencar-pencar dari keluarganya, dari temannya. Coba noleh kiri kanan, belum kenal atau sudah kenal. Kalau belum, tanya nama. Ya, jangan tanya nomor rekening, jangan ya. Nama saja cukup dan dari mana. Ya, namanya, ayo, jangan cuma salaman. Tanya ya, kiri kanan, ayo tanya siapa itu. Oke. Ya. Mudah? Ya, harus tahu. Oke. Ayo kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7. Jadi begini, sebelum saya bacakan ayat 7, kalau saudara baca Yohanes 13, Yohanes 14, Yohanes 15 dan Yohanes 16, 4 pasal ini, itu terjadi di saat yang sama, di tempat yang sama. Dan 4 pasal ini tentang perpisahan Tuhan Yesus bersama gereja yang pertama di dunia. Jadi sangat mengharukan. Nah, gereja yang pertama berjumlah 12 orang itu yang dekat, ada 70, ada 120 murid lagi. Mereka sadar bahwa sebentar lagi gurunya akan meninggalkan mereka. Bayangkan 3,5 tahun mengikuti dimuridkan Tuhan Yesus. Enak atau tidak? Nah, coba yang lain jawab pura-pura aja. Enak atau tidak? Enak. Apa yang enak menurut saudara? Makan gratis? Wah, ngelen jawab untuk doa. Loh, betul enggak? Makan gratis. Sering dapat mujizat, betul? Nah, bayangkan 3,5 tahun enggak pernah belanja. Kalau pakai logika itu ya, 3,5 tahun jadi murid Yesus enggak pernah belanja. Siapa yang enggak nikmati? Tiba-tiba mereka sadar gurunya akan pergi. Dan sudah tahu gak akan balik. Nah, kira-kira kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, tahan dia gak kira-kira? Pasti kita tahan, jangan pergi dong Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus tahu hati gereja yang pertama tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, terus dia ngomong begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Lanjutkan, kalau jika aku pergi. Ini kita peringati 10 hari yang lalu. Hari Kamis libur toh? Ya, itu anugerah Tuhan buat Indonesia. Hari Kamis, hari kenaikan masih libur. Di banyak negara Kristen sudah gak ada liburnya lagi. Ya, Indonesia masih libur. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan diutus, tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur itu? Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kalau kita membaca ayat ini, berarti penting gak Roh Kudus itu? Dan kita kagum, penting banget. Sepertinya Roh Kudus lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Maka itu dia mau datang untuk menggantikan Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara. Nah, apa pentingnya? Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 32. Di sini pentingnya Roh Kudus itu. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah
yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, ini penjelasan Petrus ketika hari Pentakosta itu tiba. Karena tiba-tiba mereka bisa berbahasa banyak bangsa yang berkumpul di Yerusalem pada hari raya besar itu. Nah, mereka bingung, mabuk kamu ini, kok pagi-pagi sudah ngomong dengan bahasa-bahasa yang lain. Petrus jawab, aku gak mabuk. Nah, salah satu penekanannya adalah, kenapa kami seperti ini yang kamu kira mabuk? Karena Yesus inilah yang setelah dibangkitkan oleh Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 33. Jadi gak asal ngomong, terjadi sesuatu. Ayat 33. Dan sesudah Yesus diapakan? Ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Nah, ini 10 hari yang lalu. Tanggal berapa hari Kamis 10 hari yang lalu dia? Yang libur dulu 25 Mei ya. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Berarti Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus juga atau tidak? Loh, ayo jawab dong. Berarti Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Iya. Maka itu salah besar kalau ada anak Tuhan nggak mau terima kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka, nah, kata maka ini yang punya arti luar biasa. Kalau ada kata maka itu menunjukkan apa? Penegasan sama, ada sesuatu yang sama dalam sebuah peristiwa yang berbeda, tapi sambung. Maka dicurahkannya. Nah, kita bongkar. Nyanya menunjuk siapa? Bapak, bukan Yesus. Tuhan Yesus yang terima Roh Kudus kok. Maka dicurahkannya, Bapa di surga yang mencurahkannya. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di lantai 2 sebuah rumah di Yerusalem, mereka berbahasa-bahasa banyak yang mereka juga nggak tahu. Tapi yang punya bahasa itu mereka ngerti loh. Ini kok ngomong dengan bahasa kita? Dari mana orang-orang ini belajar? Nah, saudara, penekanannya pada maka dicurahkannya juga, Papa mencurahkan juga apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pelan-pelan. Peristiwa apa di perjanjian lama? Ada orang yang kepalanya dituang minyak, diurapi minyak. Iya, bukan nama orangnya. Ada peristiwa apa? Pelantikan. Pelantikan raja. Berarti Pentakosta itu pelantikan Yesus jadi raja segala raja. Dahsyat enggak? Nah, saya ulangi. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Padahal pelantikannya di mana? Loh, Yesus dibawa kemana masa lupa? Ke surga. Pelantikannya itu di surga. Jadi waktu dia naik 10 hari itu surga sedang siap-siap pesta pelantikan. Bisa bayangkan? Negara-negara tertentu kalau mau pelantikan presiden, mewah nggak persiapan acaranya? Mewah sekali. Nah, 10 hari itu persiapan, ada pelantikan raja, saudara. Nah, saya gabungkan nubuatan Daud. Semua kita pasti masih ingat Mazmur 133, dan itu jadi lagu. Minyak yang, ayo, masa lupa? Minyak yang dicurahkan di atas kepala imam, terus turun ke janggut dan leher jubah. Saya mau gabungkan itu. Yesus yang naik ke surga itu nggak punya tubuh, cuma kepala saja. Kenapa begitu? Karena tubuhnya ada di dunia. Siapa tubuhnya? Gereja. Maka itu yang pakai baju harus badan, bukan kepala kok dibajuin. Itu beda. Nggak ngerti, nggak apa-apa, saya lanjutkan.
Ketika sebagai kepala menerima urapan minyak itu, maka minyaknya meleleh, turun, kena kepada jubahnya. Saya tanya lagi, siapa yang pakai baju, pakai jubah? Tubuh. Jadi siapa yang kena urapan raja itu juga? Kita. Ini Pentakosta. Dahsyat sekali. Yang pakai mahkota kepala karena dia raja. Tapi karena kita badannya, minyaknya meleleh sampai ke jubah. Maka itu Petrus menjelaskan, kami bukan mabok, tapi kami menerima kuasa ini, kami menerima urapan ini. Loh kok diurapan jadi saya nggak senang sih, mukanya masih begini semua. Hei bangun, senang nggak diangkat jadi raja? Harusnya kita bersuka cita, harus kita bangga menjadi raja di bumi. Saudara, menyedihkan sekali, masih sedikit sekali gereja yang mengerti rahasia ini. Saya lupa tahun berapa, tapi lama sudah, mungkin awal tahun 80-an. Pertama kali saya diajari apa itu hari Pentakosta. Wih, saya kagum sekali. Maka itu maaf bagi beberapa saudara yang pernah melihat, maaf yang sekali semua untuk kemuliaan Tuhan, perbedaan pelayanan saya dengan beberapa hamba Tuhan yang pernah saudara kenal. Salah satu penyebabnya adalah karena firman ini. Saya tahu posisi saya tahu pangkat saya tahu kapasitas saya. Bahwa waktu Yesus dilantik jadi raja, saya kena otoritas yang sama. Maka itu nggak boleh main-main dengan Roh Kudus hanya untuk bahasa roh, bahasa lidah, nubuat, penglihatan. Lebih daripada itu, ada urapan raja dalam hidup kita. Saya tanya, mendengar kata raja, langsung muncul apa di benak kita? Kerajaan, kurang kuat. Otomatis kerajaan, bukan kelurahan mendengar kata raja. Pengawal, bukan. Kuasa, betul. Tapi kalau saudara tidak tahu untuk apa, maka kuasa bisa kita salah gunakan. Betul, kuasa. Rakyat, memerintah. Mendengar kata raja, kita harus mikir rakyat. Siapa yang kita atur, siapa yang kita perintah, siapa yang kita tolong, siapa yang kita sejahterakan. Amin. Itu yang paling penting. Maafkan saya kalau saya harus katakan kalimat ini. 5 tahun terakhir ini ada fenomena yang aneh di dalam kekristenan. Khususnya di Indonesia, negara lain juga ada, tapi gak seheboh Indonesia. 5 tahun ini, saya minta nanti angkat tangan kalau saudara dengar. 5 tahun belakangan ini, gereja-gereja di Indonesia sibuk dengan khotbah kingdom. Loh ya atau tidak? Apa ini kerajaan? Ada kingdom bisnis, ada kingdom apa? Semuanya kingdom. Saya pernah ikut berapa seminar mereka, tapi saya sedih. Mereka bicara kerajaan, tapi nggak pernah bicara yang diperintah ini siapa, dalam tanda kutip. Kata diperintah jangan arti negatif ya, artinya diatur, yang disejahterakan. Betul tidak? Ingat cerita-cerita zaman dulu. Ya, dulu waktu kita masih kecil, kita sering dengar cerita-cerita zaman dulu tentang raja yang adil, raja tidak adil. Lihat kaisar-kaisar di Tiongkok sana. Maka untuk mengerti seorang raja itu tidak boleh dilihat dari hidup pribadi raja. Dengarkan. Untuk mengerti, memaknai, memahami seorang raja harus dilihat dari hidup rakyatnya. Ngerti gak maksud saya ini, saudara? Apanya? Ayo. Dampaknya. Apanya? Kemakmurannya, kesejahteraannya. Saya ngomong kepada beberapa teman saya pendeta yang hobinya khotbah tentang kingdom. Saya bilang, tolonglah ajarkan. Siapa yang kamu sejahterakan kalau bicara tentang raja?
Lagi sekali seorang raja akan dinilai bukan dari mahkotanya, emasnya berapa kilo, berliannya berapa ratus karat. Enggak, kabotan ngeluh rek. Maaf, keberatan mahkota ya pusing. Seorang raja tidak dinilai berapa hebat taktanya. Enggak, rakyatnya. Betul? Oke, Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Nanti ini ada 2 sesi lo ya. Jangan pulang dulu. Tolong yang mau ada janji jam 12 ke atas cepat batal, tunda di jam 3 saja. Serius. Karena saya akan saksikan nanti bagaimana otoritas kerajaan yang Tuhan berikan kepada kami, suami istri dan orang-orang yang Tuhan jamah hidupnya. Ini penting. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Saya ganti. Janganlah takut hai kamu kaum minoritas. Kita ini minoritas, tapi ada jaminan yang luar biasa. Janganlah takut hai kamu kaum minoritas. Karena apa? Ini loh. Hai baca, karena Bapamu telah berkenan memberikan apanya. Saya kaget tuh. Pertama saya belajar ayat ini, saya kaget. Apa yang muncul di benak saudara mendengar bahwa Papa di surga telah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita? Cepat mikir apa? Warisan, bukan. Otoritas, takhta, bukan. Mikir begini loh. Lo mantan bajingan kok dikasih kerajaan? Lo mikir gitu enggak? Lo mantan penjahat kok dikasih kerajaan? Lo iya atau tidak? Cepat. Apa kata lain berkenan? Ayo cepatan. Apa kata lain berkenan? Setuju. Kurang kuat. Apa? Bersyarat. Disayang, dilayakkan. Coba lebih sederhana lagi. Diterima. Enggak. Apa? Dipercaya. Ada lagi satu kata. Oke, kecepatan, kesuwen. Rela. Maka Bapamu yang di surga telah rela memberikan kamu kerajaannya. Saudara, saya minta saudara mikir serius. Gara-gara Roh Kudus mengajak saya untuk mikir serius tentang ayat ini. Anak-anak muda harus mikir. Saya tidak ngerti kalau Tuhan mempersiapkan saya sejak kecil untuk membuat orang itu sejahtera. Setelah ayah kami meninggal, dia meninggal umur 31 tahun. Waktu itu saya umur 9 tahun. Kami itu hidup susah benar. Karena ayah saya punya prinsip waktu itu, istri gak boleh ikut kerja. Jadi ngurus rumah saja. Begitu dia meninggal, kacau. Karena mama saya gak bisa kerja. Dia pintar masak. Masaknya enak-enak saudara. Betul itu, wah luar biasa. Lah cuma bisa masak saja, tinggal di desa, nggak mungkin mau jualan. Anak 4 bagaimana? Tapi aneh, waktu saya kelas 5 SD, jadi mami melihat saya sudah mulai bisa disuruh ke pasar. Saya nggak tahu, dulu saya kalau disuruh ke pasar itu pasti pulang sekolah. Ya saya pikir wajar pulang sekolah, masa jam sekolah suruh ke pasar, ngawur ini mama ya. Setelah berapa saat saya baru tahu. Waktu saya ke pasar jam sore siang itu, masih kecil ya 5 SD. Tiba-tiba ini di desanya. Dulu kami tetanggaan sama Ibu Gembala dulu di Babat Lamongan sana. Saya ini kok sering dapat sayur-sayur layu. Sudah siang, nggak ada listrik zaman itu, jadi nggak ada kulkas. Ya senang dikasihin, ya. Terus apa sajalah yang sudah sisa-sisa itu. Wah, mami senang sekali. Kok bisa kamu dapat banyak? Nggak tahu, saya dikasih sama mbok-mbok itu. Nah, lama-lama saya ngerti. Kenapa mami saya nyuruh saya ke pasar siang? Yaitu supaya dapat yang murah karena sudah layu. Tiba-tiba saya itu punya ide waktu kelas 5 SD. Saya balas apa ya kepada bakul-bakul sayur ini? Karena dia sudah baik kepada saya. Saya nggak bisa nolong apa-apa. Tapi sejak kecil saya ngerti sistem arisan. Nah, saya tahu orang-orang ini pasti nggak punya modal. Apalagi zaman itu belum ada bank, adanya rentenir. Di desa-desa begitu.
Tiba-tiba saya punya ide supaya mbok-mbok ini dapat modal. Saya tawari, mau nggak buka arisan? Loh, sopo sing jadi bandari itu? Aku, saya bilang begitu. Loh, heran sekali, kok mereka itu percaya, saudara? Wah, sejak itu saya dikenal di pasar Babat itu. Cino cili itu bandar arisan. Tahu ya, anak Cina kecil ini serius, saudara. Nah, setelah saya tahu firman ini, saya flashback jauh. Rupanya mental itu ada di benak saya. Kami ini susah, tapi Tuhan taruh di hati saya nggak bisa lihat orang susah. Saya nggak bisa lihat. Saya ingin buat sesuatu. Wih, saudara, mereka senang. Nah, di situ saya kenal sebuah sistem. Mereka yang perlu uang bayar lebih untuk minta yang dapat duluan. Saya dulu belum bisa. Dia menang kok. Kenapa? Ya aku lagi butuh duit. Nah, ternyata ada pembagian. Oh, saya baru ngerti juga. Dan itu sungguh luar biasa. Maka itu saya bisa berkata, mendengar kata menjadi raja, mendapat kerajaan, rela memberikan kerajaan, selalu cari siapa orang kita makmurkan, yang kita sejahterakan dalam hidup. Inilah salah satu alasan kuat saya ke Papua sebelum saya menikah dulu. Alasan salah satu yang paling kuat adalah saya ingin memeratakan keadilan. Sangat tidak adil Papua itu. Tanahnya kaya tapi orangnya miskin. Nah, itulah hati raja. Telah berkenan. Ya, ini kalau lihat wajahnya sih masih nggak ngerti-ngerti saya ngomong gini. Kok harusnya mendengar kata diberi kerajaannya itu, oh iya, wah gitu dong. Wah, nah ini, nah, kok nggak semangat jadi raja kok? Sadar nggak sih saudara saya ngomong ini? Ya, Sandi, acaramu besok toh? Acaramu besok atau bukan hari ini di mana dong? Besok, oh tuh bilang besok kok. Ganti pesawatnya. Nanti papa belikan baru tiketnya, angusin yang ini. Tenang aja. Ini penting. Begini, logikanya begini ya, begini. Satu, siapa tahu kerajaan Inggris? Tidak tahu. Siapa rajanya? Ratu Elizabeth kedua. Oke ya, itu Ratu Inggris. Umur berapa dia tahun ini? 92. Kerajaannya beneran atau tidak kerajaan Inggris itu? Boneka, karena cuma simbol. Tapi nenek satu ini tidak pernah rela memberikan taktanya ke anaknya. Betul tidak? Padahal bukan beneran kerajaannya itu. Ya pasti tunggu ciciknya, cucunya William nanti. Nah, bayangkan, itu ilustrasi pertama. Tapi papa kita rela memberikan kerajaan itu kepada kita. Seharusnya rela atau tidak? Seharusnya rela atau tidak? Enggak, model kayak gini kasih kerajaan. Pasti salah gunakan semua. Nah, contoh kedua begini. Kalau saudara punya satu-satunya barang berharga saudara itu Yamaha bebek tahun 74 misalnya. Kira-kira kalau dijual aku berapa sih itu? Kira-kira gitu aja ya, dengarkan. Suatu saat saudara harus meninggalkan rumah saudara dan barang berharga ini mendadak. Karena ada urusan mendadak, harus ditinggalkan. Nah, satu-satunya orang yang saudara bisa titipi itu tetangga saudara, karena pas ada di situ saat itu. Tapi masalahnya tetangga saudara itu mantan maling, tapi dulu. Nah, selama 20 tahun saudara bertetangga, dia nggak pernah maling lagi. Pertanyaan saya, mikir atau rela nitipkan motor butut ini tadi? Nah, cepetan jawab. Mikir atau rela? Mikir. Ojo. Mengenai jangan ini. Nah, betul tidak? Kira-kira kita ini mantan maling atau tidak? Jawaban cepat. Kita ini mantan maling atau tidak? Enggak, buai maling malah. Maaf ya. Maka itu yang saya heran ayat ini. Kok rela Bapa di surga memberikan kepada kita kerajaannya?
sebagian, seperempat, semua, nggak terkecuali. Ya, apa yang muncul di benak saudara? Kalau ada otoritas raja dalam hidup ini, sekali lagi, berbahagialah papa mama kalau saudara bisa mengajar anak-anak saudara sejak kecil untuk jadi calon raja, dengan memotivasi mereka, siapa rakyat buat hidupmu. Sejak engkau masih kecil, kau harus lihat orang-orang susah di sekitarmu. Setuju saya ngomong ini? Berbahagialah orang tua, pasti anak-anak saudara akan jadi orang-orang hebat. Lukas 22:29, cepat. Dan aku, nah ini luar biasa. Jadi waktu sudah makin mendekat untuk dia naik ke surga, karena dia akan dibunuh dengan salib, dihukum mati. Makin dekat ke situ, ini perkataan yang luar biasa. Dan aku ngapain? Menentukan. Apa kata lain menentukan? Ayo, apa kata lain menentukan? Ini penting. Memutuskan, memastikan, menetapkan. Ayo, yang lain lebih gampang. Memberikan. Dan aku, Tuhan Yesus, memberikan, menetapkan hak kerajaan bagi kita. Kira-kira muncul apa di konsep hidup kita kalau kita diberikan hak kerajaan? Coba, privilege, nggak cuma privilege. Ayo mikir, lihat rusaknya Indonesia karena anak-anak pejabat salah menggunakan hak bapaknya. Tanggung jawabnya, betul, mentang-mentang anak pejabat, lalu seenaknya. Puji Tuhan, Jokowi adalah pejabat presiden pertama di Indonesia yang anaknya tidak beri hak dari kepresidenan bapaknya. Betul? Maka itu, kalau saudara dan saya diberi hak-hak kerajaan oleh Tuhan Yesus, kita nggak minta, Dia yang beri. Dan lihat berapa besar hak kerajaannya. Baca. Ayo baca. Sama seperti yang Bapakku menentukannya bagiku. Saudara, kita harus sadar ini Pentakosta. Kita ini punya otoritas kerajaan yang sama dengan Yesus. Berarti dahsyat tidak? Luar biasa. Lagi sekali, tujuannya bukan untuk kegagahan sok-sokan kita, tapi untuk siapa rakyat yang kita akan sejahterakan nanti dalam hidup. Di ruangan ini ada salah satu anak saya akan maju masuk ke pemerintahan. Saudara, sejak adanya Ahok, muncul anak-anak muda yang peduli bangsa ini. Dan Ahok berkata, itu jauh sebelum dia di penjara, sebelum dia kena masalah tuduhan itu. Ahok berkata dia ingin ada anak-anak muda, apalagi yang double minoritas seperti dia, yang maju. Nah, salah satu anak saya yang kena dampak motivasi Ahok, dia sekarang sedang mencalonkan diri untuk jadi Bupati Minahasa Selatan. Ketika dia berkata kepada saya, Papa gimana? Setuju. Sudah waktunya anak-anak Tuhan tampil. Johan, kamu berdiri. Ini dia. Dia akan jadi caleg di 2019. Nah, orang Surabaya dapil berapa kamu? Wilayah mana aja? Tolong syutingnya itu. Untuk sementara? Ikut dapil 3 itu meliputi wilayah Mulyorejo, Sukolilo, Tenggilis, Rungkut, Gunung Anyar, Wonosobo. Nah, yang di daerah itu tinggalnya harus ketemu dia setelah saya kebaktian ini. Waktunya. Cobaan kamu kesini sebentaran. Apa itu kagum dengan kata-katamu hari Kamis kemarin? Jumat, ya. Apa kita harus mewakili bersuara itu? Coba ngomong-ngomong dikit aja supaya kita tahu. Yang mana? Ya, ingat gak waktu itu ya? Harus ada wakil gitu loh. Jangan cuma doa saja.
Cepat. Oh iya. Ojo kotbal ya kesuwen ini jadi apa ini? Ya, cepetan. Enggak. Selama ini kita tahu bahwa istilahnya kita kaum minoritas, kita memang sudah ada wakil, tapi kebetulan wakil yang ada saat ini mungkin akan pergi ke Senayan. Dan hari ini mungkin kursi kekosongan untuk kita yang minoritas. Sebut namanya siapa? Kalau sampai tahu. Namanya siapa sebut aja. Oh, mungkin kita semua tahu bahwa yang mewakili minoritas saat ini AW. Tahu orang Surabaya ya? Ya, itu nanti di 5 di Surabaya Barat ya. Dan Pak AW beliau akan maju ke Senayan atau DPR RI, dan untuk kosongan itu di kota Surabaya lagi kosong, dan Ko Awi menggandeng saya sebagai tandemnya untuk menggantikan posisi dia gitu. Dan sebenarnya saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya sangat orang yang tidak punya apa-apa, saya jauh dari rohani sekalipun, walaupun saya punya bapak rohani, mungkin saya anaknya papi yang paling murtad kali ya. Enggak dulu itu dulu. Oh dulu. Ya, saya memutuskan karena saya mau terpanggil istilahnya dengan beberapa peneguhan, dan yang saya memutuskan untuk mewakili kita yang minoritas, karena selama ini ya intinya saya maju karena terpanggil, karena hari ini kalau tidak ada wakil di kursi pemerintahan kita selamanya, kita tidak akan pernah menentukan atau ya menentukan nasib kita atau menyuarakan hak-hak kita gitu. Kalau ya ada misalnya apa ya, semoga dengan saya maju itu akan bangkit Ahok-Ahok selanjutnya. Jadi saya tidak layak kalau dibandingkan dengan Ahok, karena Ahok memang luar biasa gitu. Itu aja ya. Tepuk tangan buat Johan. Jadi tolong ya, yang di daerah tinggal wilayah tadi harus ketemu. Salah satu pengacara tim hukum Ahok yang paling muda itu anak kami. Kalau saudara sering lihat di TV waktu pengadilan Ahok, namanya Ronita Lapesi. Kira-kira 15-20 tahun yang saya lupa. Waktu saya ketemu dia itu kelas 2 SMP di kota Manokwari. Saya nggak kenal siapa anak ini. Nah inilah otoritas raja itu saya gunakan. Saya mau naik kapal ke kota lain, ke pulau lain. Tiba-tiba saya dihentikan Roh Kudus, lihat anak itu. Terus saya panggil, namamu siapa? Roni Om. Ternyata dia yatim piatu. Oke, anak-anak saya ikut tim di Manokwari. Tolong ya kamu kontak kakak-kakak itu. Terus saya bilang, waktu itu belum ada handphone saudara. Tolong tanya alamatnya di mana. Nanti kalau papa sampai di tempat akan kontak. Berapa waktu kemudian saya balik, saya temui anak ini. Yaitu ternyata dia juga nggak tahu masa depannya mau apa. Dia bilang untuk bisa lulus SMP saya sudah lumayan. Enggak. Saya berkata mulai hari ini panggil aku papa, dan papa akan tanggung jawab untuk hidup. Dia lulus SMP karena dia punya semangat. Jadi SMP-nya jadi bagus nilainya, karena dia tahu ke depan mau kemana. Ada yang nyekolahkan. Waktu itu di Manokwari belum ada SMA baik. Saya bilang, lebih baik kamu ke Manado. Toh ada tantenya juga di sana, ada omanya. Mau? Ya udah berangkat. Dia masuk SMA Manado. Waktu dia kelas 2 awal, saya tanya dia, apa cita-citamu? Ini yang buat saya kaget. Karena melihat perjuangan papa mama untuk Papua. Saya ingin jadi pengacara untuk membela hak-hak orang Papua yang tertindas. Wih, saya pikir hebat. Lanjut. Lulus SMA, dia diterima di Atmajaya Jakarta, Fakultas Hukum. Dengan rajin dia kuliah. 3 bulan dia lulus, dia ngambil lisensi advokat. Dia berhasil. Langsung bersama dengan 3 temannya, 2 temannya jadi bertiga dengan dia. Mereka membentuk kantor pengacara. Dan sampai hari ini sudah hebat. Nah, saya pesan satu hal kepada Roni. Satu hal yang papa tidak ingin kamu urus, yaitu perceraian. Awas kamu. Karena buat pengacara ngurus perceraian itu paling enak, gampang, duitnya banyak. Dan itu Tuhan benci. Berapa waktu yang lalu dia menikah, saudara? Menikah itu setelah 3 hari selesai pilkada. Yang saya kaget, Ahok datang di pernikahannya bersama Pak Jarod.
dan memberi sambutan. Baru kalah 3 hari. Dan orang heran, Pak Ahok bisa hadir. Siapa anak ini? Yang lebih buat kami suami istri kaget lagi, ada yang kirim foto kepada saya, karangan bunga. Ada banyak, ada 4 yang paling hebat. 1, selamat menempuh hidup baru, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Kok bisa? Kedua, dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dari karang bunga dari Jaksa Agung. Saya lupa satu lagi sama yang kenal. Saya telepon dia. Sejak kapan kamu kenal orang-orang hebat ini? Terus saya flashback ke kira-kira hampir 20 tahun yang lalu. Kalau saya nggak taat untuk ambil anak yang nggak tahu apa-apain. Ngerti maksudnya? Dalam nama Yesus, orang pelit bertobat. Amin. Yang merusak otoritas kerajaan adalah orang-orang pelit. Itulah raja-raja lalem dan biadab. Katakan amin. Ketika mikir untuk investasi. Suatu saat saya mendengar kesaksian Pak Ahok. Papanya punya pengaruh banyak, betul tidak? Ketika Ahok kecil melihat papanya suka memberi makan orang susah, orang miskin. Suatu hari papanya berkata begini, dan itu memotivasi Pak Ahok sampai jadi orang pemerintah. Kamu punya uang berapa saja, nggak akan cukup memberi makan orang sekampung. Tapi kalau kamu duduk di pemerintahan, pakai uang negara, sejahterakan mereka. Catat ya saudara. Kata-kata papanya itu yang terngiang-ngiang di benaknya. Maka itu dia jadi orang hebat. Dan Tuhan angkat dia tinggi-tinggi. Ngerti ya maksudnya? Maka itu apa yang saudara buat? Ketika orang hanya sibuk di gereja, sepertinya hebat, tapi membiarkan orang lapar, betapa jahatnya kita. Jadi hak-hak kerajaan yang Tuhan Yesus bagikan kepada kita itu sama dengan yang dia terima dari Bapa di surga. Berarti otoritas kita beda level atau sama? Setara dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kapan kau gunakan? Loh, betul tidak? Karena semua dari 2 ayat ini tensesnya past tense. Sudah terjadi. Berarti sudah diberikan atau belum? Sudah. Pertanyaannya, kapan cara gunakan? Kitab Yakobus. Saya akan berikan 2 ayat ini. Pulang dari ibadah Pentakosta ini semua kita harus berubah dalam konsep itu. Yakobus 1 ayat 27. Inilah hak-hak kerajaan yang kita harus pakai dalam hidup kita. Ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Maka sebelum kita baca seterusnya, saya ngomong dulu. Maka kalau ibadah-ibadah di gereja-gereja saudara tidak sesuai dengan Yakobus 1:27, berarti ibadah saudara cacat dan tidak murni. Betul? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah, saya ganti, saya nggak suka kata mengunjungi. Kalau cuma mengunjungi itu akeh, asal datang kasih misa 2 dus, kasih foto, masuk TV, orang ajar kamu. Itu penyakit ya, kamu buat kasih mie instan terus tahu. Saya nggak setuju saudara. Gerejanya nyumbang mie instan, jangan, itu makanan yang tidak sehat. Harus yang lain yang sehat. Maka itu saya ganti. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Dengar yang hobinya buka gereja tok, dengar ini saudara. Ialah mengurus, melayani, mensejahterakan. Setuju? Bukan cuma mengunjungi. 1, siapa? Yatim piatu dan janda-janda. Jangan janda kaya yang urus ya, awas kamu. Dalam kok guyu, jangan tertawa, sudah diam dulu. Dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya
diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kalimat ini lama saya renungkan. Dicemarkan itu kenapa? Ternyata begini. Satu, banyak orang mengunjungi yatim piatu dan janda karena punya motivasi yang salah. Banyak atau tidak? Nah, itu mencemarkan diri kita. Ada orang-orang mengunjungi yatim piatu janda-janda supaya dapat nama. Macam-macam lah alasannya. Maka itu Tuhan pesan jangan sampai kita dicemarkan oleh dunia karena kita salah. Maka itu saya nggak suka kata mengunjungi. Saya ganti ngurus, melayani, mensejahterakan mereka. Itulah tugas kita sebagai raja. Yakobus 4 ayat 17. Nah, Yohan kamu harus pegang ayat ini. Semua kita. Ayat ini dipakai oleh Albert Einstein karena dia anak Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Selama ini gereja sok munafik sok suci, berlaku seperti orang beragama. Yaitu tadi, yang diurus dosa itu cuma berzina, mencuri, membunuh. Memang itu dosa. Tapi kalau kita yang ngurus dosa yang itu, lupa ada firman ini. Buat saya ini dosa terbesar. Bukan perzinahan. Ini yang paling besar. Yaitu apa? Tahu untuk berbuat baik tapi tidak melakukannya. Maka itu selama 3 tahun terakhir firman ini terkenal di Indonesia. Disebut silent majority. Ini silent majority. Jumlah terbanyak tapi diam, enggak buat apa-apa. Itu berdosa, saudara. Catat itu baik-baik. Dan gereja yang hobinya ayo kita doakan, bukan. Apalagi suka parade baris-baris di jalan, lagi ribut di Bali. Ngikut nggak berita 2 hari terakhir ini? Waktu hari Sabtu, tanggal 1 hari Pancasila, mereka tampil. Ada kelompok tertentu dengan banner-banner dengan segala macam. Itu jadi masalah. Bangsa ini nggak akan tertolong hanya dengan doa di jalan, goblok. Betul, harus buat sesuatu. Maka itu jadi raja itu harus bagaimana dalam hidup. Ngerti? Oke. Abai kamu maju sini. Ayo cepat. Nah, ini anak yang saya luluskan master yang ke-52. Kapan kamu dinyatakan lulus? 17 Mei. Kalau saudara lihat handphone saya beri kode Abai salah sambung. Bukan marganya salah sambung. Marganya kamu Tambunan ya? Tambunan. Betul ya? Nah, saya masih ingat itu 10 Oktober tahun 2014 ya. Saya lagi santai dengan istri saya, telepon bunyi, handphone saya bunyi. Dia yang telepon, saya nggak tahu. Selamat sore Pak, Bapak masih perlu tenaga untuk jual bakso? Hah? Oh pasti salah sambung. Saya nggak punya toko bakso. Oke. Loh, Bapak siapa? Saya pendeta Daniel. Aduh maaf. Oke. Kamu nggak salah, kamu tutup teleponnya. Nanti saya telepon balik. Nah, karena saya seorang yang punya otoritas raja, ada orang salah sambung pun kalau telepon jangan suara marah-marah. Banyak atau sedikit kalau ada orang salah sambung telepon marah-marah, goblok muter nomor mereka iso. Awas itu ya. Saya bilang begitu. Muter nomor aja salah. Jangan, saudara. Ada maksud Tuhan. Nah, ringkas cerita ternyata Denny lagi terdampar di Jakarta. Nggak tahu mau bagaimana. Dia mau sekolah teologi, tapi nggak tahu yang sponsor bagaimana pokoknya. Oke. Begitu kamu jadi anak papa mulai hari. Dia memang papanya sudah meninggal. Waktu telepon saya nggak kenal, tapi Roh Kudus ngomong, angkat dia jadi anakmu dan begini. Terus saya tanya dia, S1-mu apa? Pendidikan. Nah, ngapain pendidikan? Kok kerja tukang bakso? Dia bilang nggak bisa. Nah, papa punya sekolah di Papua. Kalau kamu mau ngambil master manajemen pendidikan, kami perlu. Dia kaget. Nah, ini yang bingung. Duh,
Papa kan belum kenal saya. Tuhan yang kenal kamu. Saya bilang begitu. Papa nggak perlu kenal siapa. Nah, kamu cerita sekarang. Lulus cita-citamu. Ini besok dia akan pulang ke Medan untuk ketemu calon istrinya. Nanti saya akan memberkati pernikahan mereka. Setelah menikah, saya bawa mereka ke Papua. Waktu dia tesis S2-nya, saya bilang, Papa nggak mau kamu tesis kemana-mana, harus ke Papua. Cerita sedikit. Kenapa kamu digundulin begini? Ya? Papa, kurang ajar kamu. Awas kamu. Ayo coba jawab. Cerita. Ya, saya salut sama Papa ya. Saya hadir sudah sangat lupa. Papa ingatannya luar biasa. Saya kalau disuruh ingat masa lalu paling gak senang sebenarnya. Ini bukan masa lalu yang jelek, masa lalu yang baik. Kamu. Oke, terus. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur sama Papa dan Papa Guru besar, Tuhan Yesus pastinya. Nah, saya dijadikan seperti ini, dipercaya, diberikan, bisa menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu. Terus juga saya mengucap terima kasih sama Papa Guru kecil saya, Papa yang saya sayangi setelah Bapak saya meninggal, yang sudah merelakan sebaik biaya, baik perhatian, sehingga saya bisa menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Semuanya itu karena kedua papa ini mempercayakan saya menjadi raja kecil yang akan membuat kerajaan di Papua. Amin. Haleluya. Tanpa itu saya sebenarnya nggak bisa jadi seperti ini tanpa kasih setia Tuhan untuk saya. Puji Tuhan. Selamat jadi orang hebat di Papua nantinya untuk memajukan pendidikan. Oke, duduk. Oke. Enggak apa-apa. Nah, saudara, anak-anak seperti ini sangat banyak saya temukan. Kalau saya keliling kemana saja, ngerti ya maksudnya? Mau diapain aja? Ngomong lagi masalahnya. Masa kamu bawa pulang? Ngapain kamu bawa mic? Enggak Juli. Dan terus mana perempuan saya, dia ini paling lucu, saudara. Oke, dengar ya. Saya lanjut. Sampai bulan Maret tahun ini, jadi baru 3 bulannya. 3 bulan pertama tahun 2017, kami suami istri dapat hadiah yang luar biasa. Nah, kalau saya mendengar kata hadiah pasti mikir, wih, oleh apa kira apa ini. Nah, itu yang mata duitan bertobat ini. Ini soal duit ini enak saja. Henry, kamu kesini. Hen, cepat. Ini. Oh, kalau kami ingatin. Henry ini terpisah dengan istri anak-anaknya hampir 14 tahun. Terpisah. Dan tidak pernah tahu ada di mana. Nah, ini kasus masa lalu. Tiba-tiba suatu hari tahun 2013-14. Tahun berapa? 2014. Dia bingung, dia orang Surabaya, mau kerja di mana, ijazah tidak ada. Nah, dia punya teman usul, kenapa kamu nggak coba-coba mengadu nasib di Papua? Lah kok? Oh, 2013. Nah, dia bingung kalau ke Papua kemana? Nah, temannya bilang ada pendeta Daniel. Tapi nggak tahu gimana bisa nyasar ke telepon istri saya. Nah, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Nggak kenal, ngomong-ngomong ya datang aja. Papua bukan milik kami kok. Nah, terus Henry tanya, nanti tinggal di mana? Ya biar tinggal sementara dengan kami saja. Nggak tahu ini siapa. Itu saya kagum pada istri saya. Akhirnya dia datang. Nah, begitu datang, terus dia cerita tentang perceraiannya. Ya sudah, mau diapain? Dia juga nggak tahu. Nah, akhir tahun 2016 kemarin, untuk kesekian kalinya kami ke Amerika. Nah, Henry baru cerita, ternyata istrinya yang sudah cerita itu masih ada di Philadelphia. Saya bilang, loh, Henry, kamu kan tahu papi mami ini bolak-balik ke Philadelphia. Kok kenapa nggak cerita sekarang? Dia juga baru tahu kalau istrinya bisa di sana. Dulu mereka tinggal di Amerika.
Ya udah, minta namanya. Waktu kami tiba di Philadelphia bulan Desember, istri saya tanya pada seorang pendeta yang kami kenal baik. Pendeta ini pernah kena bire, tapi waktu dia kena bire, Henry belum ada dengan kami. Justru pendeta ini yang ngurus semua masalah mereka. Kaget pendeta ini, tanya, lu kok bisa Henry ketemu kalian? Ini loh cara Tuhan yang luar biasa. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Skenario papa yang kita nggak bisa ngerti. Akhirnya kami ketemu mantan istrinya. Cerita semua. Aduh. Istri saya ikut menangis. Ya udah, itu sudah lewat. Terus kami tanya, anak-anakmu di mana? Terpencar. Oh ya, yang kecil di Surabaya, yang nomor 1 di Jakarta. Ikut siapa di Jakarta? Ya ke teman saya pindah-pindah gitu. Aduh. Nah saya kan minta, mana nomor telepon anakmu? Dia bilang saya nggak tahu. Loh, kok bisa kontak pakai line? Nah akhirnya saya tahu kenapa mamanya nggak kasih nomor telepon anaknya. Takut diketemukan bapaknya tinggal dengan kami ini. Wajar bukan? Mama itu masih trauma. Oke, sekarang kamu yang cerita. Nah kalau hidupin gimana? Julik tolong. Saya berdiri sini aja. Boleh. Ikut di video kamu. Nah, lucu tuh anak ini. Lucu karena lahir di bulan ke-14, jadi begitu. Ayo, nggak apa-apa cerita. Karena ini bicara soal kerajaan, saudara. Jadi Tuhan kalau memberi kami sesuatu, kami harus kerjakan sesuai otoritas kami, nggak main-main. Cerita. Shalom semuanya. Shalom, yang kuat suaranya, laki kan cewek suara yang banter. Ya waktu saya tidak kenal sama istri saya pulang ke Indonesia karena waktu itu memang saya keras sekali karena di rumah tangga saya juga ada mertua yang selalu ikut campur di rumah tangga saya nggak mau istri saya itu jadi cengeng, tapi istri saya pun nggak mau, akhirnya saya berkeras hati, ya sudah, kalau memang itu mau ya kita bisa. Setelah itu saya coba pisah sama dia karena ribut terlalu keras sehingga memanggil polisi, terus sampai dari wartawan itu tahu kita. 7 kali saya mengalami keluar dari rumah kembali lagi karena ada anak saya ingat anak saya terus saya kembali. Waktu itu umur berapa? Waktu kalian pisah, anakmu umur berapa yang pertama? Si itu umur 2 tahun saya sudah mulai pisah. Saya kembali lagi, saya ingin kemana? Akhirnya nggak lama lagi, libur lagi, sampai akhirnya ke 7 kali saya tidak kembali lagi. Saya bilang karena mertua sudah ikut dan mertua bilang ya, perkataannya menyinggung perasaan saya. Dia bilang katanya mami dan papi tidak setuju mendapat kamu mantu seperti kamu. Jadi lebih baik putus saja cerai itu. Terus saya bilang di depan mami, ya kalau memang itu maunya mami dan mau dari dia ya sudah kamu pergi aja gitu. Ya ini surat dari gereja, surat nikah. Kalau itu saya robek saja gitu. Saya tidak butuh kamu. Ya after saya robek, saya keluar dari rumah itu. tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2000. Terus setelah itu saya keluar, ya sempat sama ayah susu itu di rumah saya koskan itu dia bilang sudah sabar karena itu rumah tangga istrimu mertua kayak ikut itu jangan. Tapi saya sudah sakit hati dan ketika saya keluar saya tidak kembali lagi. Oke, saya lanjutkan cara kamu tunggu ya. Nah, akhirnya terpisah. Itu kami nggak tahu kisahnya. Tapi Desember 2016 setelah ketemu mantan istrinya kami tahu kisah itu. Saya desak untuk dapat nomor telepon anak ini. Akhirnya saya dapat. Nah, saya dapat nikmat
Saya bilang kepada mamanya, kamu tolong telepon anakmu di Jakarta, minta hadiah apa, kan kami mau ke Jakarta, supaya ada jalan untuk ketemu. Akhirnya anaknya minta handphone, minta topi dan apa gitu. Nah baru di telepon dikasih, dan saya janji kami nggak akan ketemukan anakmu dengan papanya. Oh ya sudah. Tanggal 10 Januari kami tiba di Jakarta. Dan anak ini sudah saya telepon sebelumnya untuk datang. Itu kan mau jemput hadiah dari mamanya. Saudara begitu ketemu anaknya rame, ternyata ceria sekali. Nah itu model pelayanan saya. Terus saya peluk dia, saya bilang, Will, mulai hari ini kamu manggil papa ya. Saya didorong saudara. Nggak ada kata itu dari mulut saya. Oke, sorry. Dan memang gak pernah tahu bapaknya ada di mana. Umur 2 tahun dia ditinggal. Tapi kebetulan 3 minggu berturut-turut di bulan Januari itu, setelah tanggal 10, saya itu ada pelayanan di Jakarta. Nah seperti sekarang saudara lihat anak-anak kok pas pelayanan rame ikut. Film saya ajak. Nah minggu kedua waktu dia rame-rame gitu, kami rame, dia nyebut gini, wih ini pertama kali ya saya tahu keluarga itu seperti ini ya. Bayangkan. Nah Willem ini punya kasus berat. Bukan salah dia. Dia lahir di Amerika. Entah bagaimana caranya dia diuruskan paspor Amerika. Dan dia punya paspor Amerika. Mau lahir di Amerika, dapat dari kedutaan Amerika, konsulat Amerika di Surabaya. Nah sejak umur 3 tahun lebih, ketika mamanya gak ada papanya ini, dengan 2 anak gak mampu di Amerika, maka ada orang pulang ke Indonesia, anak 3 tahun lebih dititipkan. Bayangkan. Jadi anak ini sejak umur 2 tahun gak ketemu papanya, 3 tahun lebih gak ketemu mamanya. Mamanya berjuang untuk dapat tiket setelah anak dapat paspor, supaya bisa pulang ke Amerika. Senang. Selesai check in semuanya, dia lewat imigrasi, ditangkap saudara. Karena aneh. Bagaimana kamu punya paspor Amerika masih bersih begini? Kamu tuh masuknya dari mana? Nah, anak 16 tahun nggak tahu apa-apa, cuma bisa nangis. Nah imigrasi pun nggak bisa nahan karena nggak tahu ini siapa. Dia pun papa mamanya di mana, dia juga nggak tahu. Wih anak ini. Nah rupanya data itu masih ada di imigrasi, saya nggak tahu. Waduh. Nah mamanya begitu panik, supaya anak ini cepat dapat, saya mundur lagi ya sebelum pulang. Kan tidak punya data apa-apa anak ini. Nah itulah model Indonesia. Ada calo, ada begini. Oh bisa nanti kami buatkan KTP, buatkan segala macam. Ternyata semua data yang dibuat itu data palsu semua. Ini lebih runyam lagi. Karena mau cepat jadi. Itu mamanya sudah habis berapa banyak nggak tahu. Wah ruwet sudah kalau begini. Satu kali mamanya telepon istri saya, Ci, mungkin saya sampai mati gak akan ketemu anak saya. Jangan ngomong begitu. Koden masih berjuang itu untuk nguruskan semuanya. Tapi gimana, sudah gak ada jalan. Saya masih ingat, waktu itu saya ajak pelayanan Henry ke sebuah kampung namanya Wasior di Papua. Tiba-tiba saya lagi doa dalam keadaan putus asa. Nah inilah otoritas raja itu kita gunakan. Pasti ada jalan. Saya gak tahu gimana caranya. Tiba-tiba Roh Kudus muncul dengan nama Wardaniman Larosa. Nah ini anak saya pengacara orang Nias. Kenapa saya buntu mikir ini? Oh nggak ada Warda. Ya itu kan masalahnya sudah salah semua dari awal. Palsu semua suratnya. Mengurus bagaimana? Tanggal 28 Februari saya telepon Warda. Warda, tolong. Kamu punya adik ini. Adikmu punya masalah gini. Kalau gitu Pak kasih saya. Saya ketemukan William dengan Wardaniman. Mereka datang ke kantor imigrasi Jakarta Barat waktu tidak salah. Kantor Jakarta mana? Ya. Begitu sampai imigrasi, data William keluar semua. Ini di PO. Kamu hilang kemana selama ini? Warda pun kaget, nggak tahu kalau kasus separah ini. Langsung diborgol anak ini, nangis lagi dia di situ. Warda sebagai pengacara, tunggu dulu. Saya punya hak untuk membela orang ini. Wah ngomong panjang lebar gak tahu bagaimana. Tiba-tiba masuk ke ruangan mereka, pimpinannya anak Tuhan. Diceritakan semua.
Di situ Tuhan bekerja luar biasa. Setelah diperiksa semuanya, ternyata loh, anak ini masih berstatus warga negara Indonesia karena masih di bawah umur. Tapi masalahnya, data apa yang mau dipakai? Data mama papanya nggak ada semua. Nah, akhirnya mau nggak mau saya harus ngomong ke istrinya. Lid, ini harus dibuka. Karena imigrasi minta, William ini anaknya siapa? Betul tidak? Nah, saya harus minta izin. Dia keberatan kalau sampai William ketemu papanya. Nah, selama itu pun kami suami istri merahasiakan. Kami pun gak cerita kalau papanya ada dengan kami. Kami pun gak cerita ke Henry kalau kami sudah ketemu anaknya. Tapi rupanya dia merasa. Karena dia tahu kami sudah ke sana. Papi sudah ketemu William ya? Waduh, saya jawab, apa ini dipesan jangan? Aduh, saya gak tahu. Tapi Tuhan kasih hikmat, masih berusaha. Karena masih berusaha atau mamanya belum izinkan. Nah, imigrasi berlanjut terus. Akhirnya begini, keputusan ini yang luar biasa. Asal tahu data papa mamanya dan begini, kami akan urus. Mau nggak mau saya buka. Tanggal 2 Februari, waktu saya di kamar, saya lagi telepon William urusan surat ini. Henry masuk. Saya nggak akan ubah 2 Februari. Rupanya dia rasa kalau saya telepon anaknya. Lagi ngomong sama Williamnya. Saya bilang, iya mau nggak mau ngomong William, memang gimana? Aduh, saya bilang bagaimana ini sudah. Ya sebagai papa ya, boleh nggak saya ngomong dengan dia? Will, jadi lucu. Papanya manggil kami papi mami, anaknya manggil kami papa mama. Ini luar biasa. Yang Will, dadimu ada dengan papa. Mau nggak kamu bicara dengan dia? Bertengkang waktu. Ya kalau jadi mau saya mau. Akhirnya mau. Telepon saya kasih, saya keluar. Nah, coba ceritakan apa perasaanmu pertama kali telepon anakmu itu. Coba. Iya. Perasaan pertama kali saya merasa bersalah. Karena saya sudah meninggalkan dirimu umur 2 tahun. Jadi saya merasa malu juga mau bicara dengan dia. Saya kan sebagai orang tua. Saya merasa ya saya dengar mereka, dia nangis di kamar itu, kasih nunggu di luar. Oke, stop dulu, papi lanjutkan. Ya itu terjadi. Nah akhirnya imigrasi minta paspor asli, KTP asli, KK asli dari dia. Lah ini dinapiri, bawa barang asli ke Jakarta bahaya sekali kalau pos gimana. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari-hari itu kami tuh dapat tamu yang mau pulang ke Jakarta dari Nabire, nginep di rumah. Hebat sekali jalan Tuhan. Ya udah kami titipkan, udah. Nah saya harus ngomong ke mamanya William, karena minta surat-surat juga. Nah Henry masih di dalam kamar itu waktu saya telepon ke istrinya. Saya ngomong, Lid, Henry ada di sini. Tadi Koden harus mengaku salah karena harus terbuka, karena imigrasi minta surat-surat ini. Ya udah. Kamu mau bicara enggak? Sama jawabannya. Kalau dia mau saya mau. Oke. Akhirnya telepon saya kasih. Saya keluar lagi. Nggak cerita lagi. Mengapa pertama kali kamu dengan istrimu? Karena misalnya saya dapat lagi dari dia, saya senang sekali. Dia merasa dosa dan ada kata William juga, karena William saya dapat dari papi akan bertemu dengan saya dan akan kembali ke negara dasar dan sekolah dan kemudian ya saya masih berharap kalau dia masih mau menerima saya yang saya sudah bersalah ini agar ya saya akan mengenai soal saya semua. Nah ini perlu kita perjuangkan saudara. Karena sampai terakhir saya tanya dia masih sulit karena trauma masa lalu. Tapi istri saya menjamin, Lid, sekian tahun yang ditinggal dengan kami, enggak kelihatan sikapnya kasar. Ya tapi tetap masih trauma. Dan maka itu kalau hari ini Henry menyatakan itu, kita akan doakan betul. Udah lanjut sudah. Akhirnya begini, surat semua dikirim. Luar biasa cara Tuhan.
Proses berjalan. Akhir Februari suratnya William keluar. Bukan paspor, tapi surat jalan laksana paspor. Senang semua kami. Nah di situ Henry bilang, Pak, boleh nggak kalau William berangkat saya ke Jakarta nemani? Boleh, dia anakmu kok. Nah saudara, senangnya kami jadi masalah baru. Karena peraturan di Indonesia kasus imigrasi seperti sebelumnya, ketika William tahu data hukum-hukumnya, peraturannya, jadi dia itu harus didenda, overstay 1 hari itu $20. Kalikan berapa dia masuk? Dia shock, uang dari mana? Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Maka itu ketika saya nyekolahkan anak ini dari Nias Wardah, itu pun saya nggak kenal. Satu hari dia telepon saya, Pak Pendeta, saya Wardani Manlasora dari kampung ini. Saya tahu nomor Bapak dari ini. Ya udah. Terus saya itu diterima di Atmajaya Jogja, tapi saya nggak punya biaya. Nah sambil telepon, saya cuma minta, Roh Kudus harus buat apa Pak Dani? Sekolahkan dia. Ya udah. Langsung saya berkata, kapan mau berangkat? Lu kok berangkat? Lu katanya sudah diterima. Nah itu cara saya nggak perlu tahu siapa orang itu. Dia berangkat, saya biayai kuliah. Dan antara semua anak-anak kami, dia ini anak pertama yang summa cum laude lulusnya. Luar biasa. Sekarang dia jadi pengacara hebat. Dia ada kira-kira 4 tahun di bawah Ronita Lapesti tadi. Tapi kiprahnya sudah urusan besar-besar. Dan saya bangga. Lagi sekali, inilah fungsi sebagai raja. Membuat kesempatan banyak orang bisa maju. Surat keluar akhir Februari. Kira-kira tanggal 28. Beritanya begini. Begitu surat ini selesai, maka yang bersangkutan tidak boleh lebih dari 7 hari harus meninggalkan Indonesia. Nah lu duitnya siapa lagi bayar tiketnya ini? Senang sih senang. Saya telepon mamanya. Mamanya pun kelaparan mendadak tiket, tapi Tuhan baik. Nah mendengar ini Henry kesenangan. Tapi saya lupa nyampaikan kalau 7 harinya. Atau dia meninggalkan Nabire nggak ngomong saya naik kapal. Nah ini masalahnya, kalau dia naik kapal sampai Jakarta sudah telat ini anak berangkat. Wah saya bilang kenapa kamu nggak bilang papi kalau kamu sudah pergi kelaparan 2 hari. Ternyata ketika dia mau masuk Ternate kapalnya baru ada sinyal. Nah di situ ibu gembala ini luar biasa. Saya bilang Linda bisa tolong nggak kontak siapa di Ternate, carikan tiket pesawat. Ada apa saya cerita karena cuma Eko sudah tahu mamanya Henry dan Henry. Henry bingung, lu kenapa cepat anakmu mau berangkat ini? Nggak bisa lebih dari tanggal ini. Dia bingung juga. Nah saudara, tiba di Jakarta malam itu pertama kali papa dan anak ini ketemu dan tidur di satu tempat tidur kami di Jakarta. Kami nggak ada masalah yang di sana. Itu luar biasa. 3 malam 4 hari. Papa anak keruntelan bersama. Coba kamu cerita apa kesanmu pertama kali? Ya kok tertawa ini kan luar biasa bukan? Ini kalau ada sutradara sinetron, buatlah sinetron. Ini kisah nyata yang hebat sekali. Lanjut, apa perasaanmu pertama kali ketemu anakmu? Pertama kali ketemu William dari Bandung. Itu kan William sempat kerja sama adanya saya dia di Bandung di perusahaan kayu. Terus William kembali ke Jakarta sekitar jam subuh ya, jam 2 jam 3 subuh. Nah itu William ya, saya senang cuma kamu bukan sudah berapa puluh tahun kita ketemu. Terus setelah itu pagi-paginya William telepon saya, Pak kaku pas saya ketemu Dedi. Dia bilang begitu, anaknya polos betul. Saya senang sekali ketemu William karena William selama saya tinggal ini kebanyakan yang orang tuanya bertemu itu anaknya kan rata-rata lihat, tapi William ini tidak, saya lihat ini orangnya sopan, baik gitu, dan selalu dia bicara tentang firman Tuhan yang diajarkan sama aku. Jadi saya sekali, saya senang itu selama 3 hari. Terus setelah itu William cepat sekali berangkat. Ya, jadi lucu. Ketika dia meninggalkan Indonesia, paspor Amerikanya ada stempel dideportasi dari Indonesia. Nah, itu keren.
Biasanya paspor Indonesia distempel Amerika, deportasi dari Amerika. Oh, ini keren betul. Tanggal 9 Maret 7 Maret William tiba di Amerika, pertama kali ketemu mamanya setelah sekian banyak tahun. Luar biasa, itu jadi kesaksian yang hebat. Nah, saya ingin menceritakan kisah ini. Bayangkan kalau semua kita hidup menggunakan otoritas raja, terjadi pemulihan yang luar biasa. Tepuk tangan. Ya, duduk. Yang terakhir, nah ada satu lagi. Roy, kamu di mana? Oh, sini. Tahun lalu saya ketemu anak ini tahun lalu tanpa sengaja. Satu hari dia pergi dengan anak saya, ya, di mobil. Nah, saya lupa anak saya itu urusan apa dengan saya, dia telepon saya di mobil. Tapi saya dengar suara Roy di sampingnya. Ini hebatnya Roh Kudus. Angkat dia jadi anakmu. Siapa? Saya nggak tahu, cuma dengar suaranya. Terus saya bilang, Ted, siapa dia? Oh, temanku, Pak. Oh ya, nanti Papa minta nomor teleponnya ya. Saya nggak tahu. Nah, akhirnya ketemu. Satu saat, kamu ngomong, gimana ketemunya? Ketemu Papa pertama kali waktu itu. Ya, jangan takut dong. Perkenalkan, nama saya Roy. Puji Tuhan bisa mendapatkan kesempatan waktu itu satu mobil dengan salah satu anaknya Papa, namanya Teddy. Tiba-tiba saya lagi nyetir. Oh, kamu nyetir ya? Saya nyetir. Terus Teddy yang lagi teleponan sama Papa. Terus tiba-tiba Teddy bilang, Roy, ini Papa mau bicara katanya. Terus saya juga kaget, aku bilang, waduh, orang gak kenal kan gitu. Langsung Papa bilang, Roy, kamu ini dendam sekali sama papamu ya. Dikatakan begitu, jadi saya juga kaget, langsung Ted, siapa sih Ted? Jadi saya bilang, Ted, udah ngomong. Terus aku sambil nyetir satu tangan, iya om, aku bilang, kamu tidak boleh begitu, itu menutup berkatmu, itu menutup masa depanmu, kamu harus ampuni papamu. Udah, tunggu saya di Jakarta, kita ketemu gitu. Lalu kami ketemu dan berlanjut sampai sekarang. Puji Tuhan punya Papa rohani yang luar biasa. Ya, tepuk tangan, boleh duduk. Tanggal 9 lusa, boleh duduk. Ya. Jul, ini sudah nggak perlu, Jul. Jul, bagianmu. Jangan dimakan. Siap. Tanggal 9 lusa, saya akan lamaran untuk calon istrinya. Oke ya. Kenapa? Lamar, iyo. Ngomong apa tadi? Oke. Nah, terus akhirnya kami ketemu. Terus kaget, loh kok bule? Terus saya nggak tahu tadinya. Terus papamu itu siapa? Nggak tahu. Loh, ya udah. Satu-satunya cara saya harus ketemu ibunya. Saya nggak mau tanya dia. Akhirnya Tuhan izinkan saya ketemu ibunya. Lalu ibunya cerita masa lalunya. Aduh, ya udah itu masa lalu. Ternyata papanya orang Perancis. Terus saya tanya, kira-kira ada di mana, Bu? Nggak tahu. Tuhan beri saya hikmat. Nah, dulu di Indonesia kerja di mana? Oh, perusahaan ini. Nah, begitu Bu bisa ngelacak dong di perusahaan itu. Oke? Kalau Ibu perlu pengacara, saya siapkan. Harus didampingi, bukan kalau enggak akan curiga mau apa. Entah bagaimana cara Tuhan, keluar namanya. Nah, terus Roy ini cek di Facebook nama itu. Keluar fotonya. Mirip dia, saudara. Udah? Nah, Suyang, waktu di Belanda kan ini anak ini. Saya harus cari teman saya orang Perancis dong. Untuk ngelacak orang ini di mana. Nah, puji Tuhan, karena saya punya banyak kenalan. Ada orang Perancis namanya Dennis, istrinya orang Batak, kenal baik. Terus saya bilang, ini loh ada kasus begini-begini, coba bisa nolong nggak? Nah di situ saya ketemukan Roy dengan keluarga itu. Ternyata nggak gampang, saudara. Ya mana sih mau ngakui? Apalagi orang itu sudah menikah. Oh terima kasih. Loh bisa 3 jam lagi kok yuk. Dikasih minum begini. Jangan salah saya kalau ngomong terus dikasih minum.
Dari bulan Februari ya Roy ya, urusannya berlanjut sampai hari ini nggak selesai. Saya bisa sadar, Pak Denis bilang gini, kalau toh dia ngakui, bagaimana keluarganya di Perancis? Betul juga. Kalau toh dia ngakui, itu ribet, harus ada tes DNA dan semuanya. Dan hukum Perancis mengatakan harus tanggung jawab dan semuanya. Nah, saya bilang, Roy, kami memutuskan. Anak ini luar biasa. Terus Pak Denis bilang, udahlah Roy, kalau toh kamu gak ketemu bapaknya orang Perancis, anggap saya bapakmu, kan saya orang Perancis juga. Bapak tuh saya ngomong saya menangis betul juga. Dan akhirnya Roy manggil papa mama dengan Pak Denis itu. Dan mereka berharap kalau nanti Roy menikah bulan Oktober, orang itu akan datang. Atau kalau nggak bisa datang, mereka akan bilang nanti honeymoon kalian harus ke Perancis. Luar biasa. Artinya, nah, saya tidak tahu kok saya cerita ini semua. Apa yang muncul di benak saudara dengan prinsip raja tadi ini? Nangkap nggak? Maka itu jadi Kristen nggak cuma sekedar ikut kebaktian. Tidak. Harus ada sesuatu yang nyata. Yesus itu harus nyata. Saya masih punya satu anak lagi. Katanya papanya orang Belanda. Lah cuma sudah nggak tahu siapa namanya. Oke. Tanggal 8 Oktober, saya nggak lupa. Saya dari Biak mau ke Manokwari. Tapi saya harus ngurus 2 anak kami yang ngurus paspor di Biak untuk ke Tiongkok. Satu Islam Muhammad Robi, tapi sudah dibaptis. Satu asli anak Biak, perempuan. Nah pas saya lagi ngantar mereka di bandara, kaget saya. Mamanya anak yang Biak ini bawain ikan masak 16 kilo. Mama, saya bilang, di Nabire banyak ikan. Kenapa bawa ikan segini banyak? Mamanya enteng jawab, ini kan masakan mama. Aduh ya sudahlah kalau begitu. Bagaimana masakan mama katanya. Nah, mau nggak mau saya harus bayar over bagasi. Nah, itu masalahnya. Nah, dari Biak ke Nabire 1 kilo itu 23.000, saudara. Ya tuh harga ikannya berapa ini? Tapi ini cara Tuhan luar biasa. Akhirnya saya masuk ke counternya Garuda untuk bayar. Yang melayani ini Roh Kudus ngomong, selamatkan dia. Oh iya, ya udah. Karena dia kerja, saya lihat namanya ada. Saya bilang, boleh nggak Bapak minta nomor itu? Untuk apa Pak? Nanti saya mau ngomong. Saya kasih, dia kasih. Sampai Manokwari, saya tanya jam berapa dia selesai kerja. Sore, saya telepon. Dia kaget. Saya nggak pernah ketemu papa saya sampai hari ini. Kata mama saya, papa saya Belanda katanya. Namanya siapa? Dia nggak pernah bilang. Nah, lu mau cari bagaimana ini? Ya udah, kamu jadi anak papa sekarang. Saudara, sekarang dia lagi melarikan diri karena ketahuan mamanya yang Muslim, anak ini percaya Yesus. Nah, ini kami sekarang lagi kucing-kucingan nih. Urusan nanti lah saudara. Ini salah satu lagi. Saya akan berjuang bagaimana mempertemukan bapaknya si anak. Ini yang luar biasa. Ngerti ya? Mau jadi berkat dalam hidup ini? Indah bukan kalau dunia seperti ini? Betul? Indah sekali. Ini yang Tuhan mau. Maka itu satu-satunya hal yang gereja harus kerjakan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu saja. Inilah otoritas kerajaan. Maka itu sedang masih sibuk hanya dengan rapat majelis, nyetak warta, latihan tamburin, pret gitu. Aduh sudahlah, sudah. Urusi yang lain itu loh. Setuju saya ngomong ini? Ngapain? Lagunya podo kabeh kok latihan ben minggu itu loh. Apa? Ya betul enggak? Lagu sama kok latihan tiap minggu apanya? Oke, teruskan sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya.